pertama kita masuk di sistem urinaria. Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan juga uretra atau saluran kencing. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke, yang pertama ada ginjal. Tubuh manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepala tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel merah, serta mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Ginjal terletak pada dinding posterior abdomen, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang, dibungkus lapisan lemak yang tebal, di belakang peritoneum. Ukuran ginjal dengan panjang 6-7,5 cm, tebal 1,5-2,5 cm, dan berat sekitar 140 gram. Bentuknya seperti biji kacang, sisi dalam cekung, merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh-pembuluh ginjal. Kita masuk di struktur ginjal. Yang pertama, ginjal terbungkus oleh kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrous berwarna ungu tua, lapisan luar disebut korteks, dan lapisan dalam disebut medula. Yang kedua, bagian medula tersusun atas 15-16 massa berbentuk kerucut disebut piramida renalis. Puncak-puncaknya atau papilla renalis langsung mengarah ke hilum dan berakhir di kalises. Kalises ini yang menghubungkan dengan pelvis renalis. Struktur terkecil dari ginjal disebut nefron yang terdiri dari glomerulus atau badan Malpighi, kapsula Bowman, tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus atau penampung. Selain nefron, struktur ginjal juga berisi pembuluh-pembuluh darah, arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominis mengalirkan darah masuk ke ginjal. Arteri tersebut bercabang-cabang menjadi arteriole efferent dan membentuk simpul. Inilah yang disebut dengan glomerulus. Sebuah pembuluh efferent meninggalkan glomerulus dan bercabang-cabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Yang kedua, ada ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Next. Ureter merupakan saluran fibromuskular yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih, sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Terdiri dari dua saluran pipa masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih atau vesika urinaria. Tebal setebal tangkai bulu angsa, panjang dengan 35-40 cm. Lapisan dinding ureter terdiri dari dinding luar, jaringan ikat atau jaringan fibrosa. Yang kedua, lapisan tengah, lapisan otot polos. Yang ketiga, lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Bermula dari hilum, kemudian berjalan ke bawah melalui rongga abdomen ke dalam rongga pelvis dengan arat oblik dan bermuara ke posterior kandung kencing. Daerah segitiga antara dua lubang ureter dan satu lubang uretra disebut trigonum vesica urinaria. Next, yang ketiga, kandung kemih. Organ berada di dalam perut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml. Kandung kemih terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Bentuknya seperti buah pir atau candy. Bagian terbawah disebut basis, bagian atas
atau fundus naik kalau kandung kencing mengembang karena urin. Puncaknya atau apeks mengarah ke depan, bawah, dan berada di belakang simfisis pubis. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan. Yang pertama ada lapisan sebelah luar atau peritoneum. Yang kedua ada lapisan otot atau tunika muscularis. Yang ketiga ada tunika submukosa. Dan yang keempat ada lapisan bagian dalam atau lapisan mukosa. Ada 3 saluran yang berhubungan dengan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Pada wanita, kandung kemih terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Dari uterus, kandung kemih dipisahkan oleh lipatan peritoneum membentuk suatu ruang yang disebut cavum Douglas. Akhir dari organ urinaria ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Uretra merupakan saluran membranosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan urin keluar dari tubuh. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah membahas organ dan fungsi urinaria. Sekarang kita masuk di berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Tentu saja teman-teman di sini juga pernah mengalami hal yang sama. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut orokrom. Namun teman-teman, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Ada masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih, tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Berikut ini kita akan bahas beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. Oke, yang pertama ada infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, mulai dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Next, yang kedua, ada batu saluran kemih atau urolithiasis. Adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. Ketiga, ada inkontinensia urin. Adalah kondisi ketika fungsi otot atau saraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini juga bisa membuat Anda tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi orang yang muda. Oke, yang terakhir ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, pembengkakan kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Jika Anda mengalami masalah pada sistem urinaria, terlebih jika disertai keluhan seperti demam, nyeri, pinggang atau punggung yang sangat berat, nyeri saat berkemih, dan terdapat darah atau nanak pada urin, segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Diagnosis dan penanganan yang tepat akan mencegah kerusakan sistem urinaria, sehingga kondisi tersebut dapat diobati dengan baik.
Hal ini penting dilakukan guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut akibat kerusakan berat pada sistem urinaria. Jadi, baik kesimpulan di sini, sistem perkemihan atau sistem urinaria adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, saran saya di sini semoga slide tadi atau video ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Saya juga membuka diri untuk menerima saran dan kritik dari teman-teman semua. Tujuan membangun slide ini demi